Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur pada Tuhan kita boleh ada di tempat ini, beribadah bersama semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselah tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di yang tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amen. Tiada
Allah yang luar biasa Tuhan. Benar Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa, dahsyat tiada tertandingi Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang satu-satunya kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu menyayangi kami, sehingga kami boleh ada dalam kemurahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada sore hari ini, di mana kami boleh kembali menjumpai hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan dan kasih-Mu Tuhan. Benar. Beracaralah pada ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga selesainya. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu. Demikian kok jemaat yang hadir Tuhan juga merengkuh dengan kasih-Mu, memberkati dengan damai sejahtera dan roh sukacita bagi mereka semuanya. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau. Biarlah roh kami menyala-nyala dalam memuji menyembah Engkau Tuhan. Kuasai ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu saya terkasih. Shalom Alaikum. Waalaikumsalam. Haleluya. Sore ini kita kembali boleh berada di dalam kemurahan kasih Tuhan. Ya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Siap menyambut Sang Raja di atas segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, amen. Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Yesus namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Ya, puji Hosana, puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Biarlah semua bernafas memuji Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya.
muliakan Dia, tinggikan namanya. Yesus Tuhan kita, Allah yang perkasa. Bersoraklah, haleluya, bagi Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, karena Dia yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak terima pujian. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, Bersoraklah bagi Tuhan. sekali lagi bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dan neraka. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Semua bersorak-sorak bagi Tuhan. Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan, Allah kita. bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, untuk menjalani saat-saat ini kita perlu bersuka cita, saudara ya. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka dari itu hati kita harus penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Bapak saudara kasih, saya pernah baca sebuah artikel ya, kalau bahwasanya tahun ini tahun Cina ya, ini yang hoki ya, yang bisa kaya ini katanya ya, siu tikus, siu kerah, siu ular, siu kuda atau siu apa itu, monyet apa. Cuma itu saudara. Itu di tahun ini wah akan hoki, akan bisa kaya raya. Lah kasihan yang show yang lain ya. Ya, kasihan yang show lain. Lah hidup kita tidak ditentukan oleh show. Amin. Nasib kita tidak ditentukan oleh show. Hidup kita, nasib kita hanya ditentukan oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan sumber berkat kita. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kita lagi terpuruk. Saat ini mungkin kita lagi sakit, terpapar, lemah. Ya. Oh, katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Oh, amin. Yakinlah akan firman Tuhan. Amin. Saat kau bertindak, Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada lawan kita. Hidup kita hanya ditentukan oleh firman Tuhan, bukan oleh ramalan-ramalan. Amin. Lama karena kau menjaga, karena kau menopang. Ya, Tuhanlah yang menopang hidup kita. Hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang Jemaat Tuhan, saya sudah bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Kita beriman kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Benar, kami yakin Tuhan. Kami yakin akan kuasa firman-Mu Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi iman kami bersama. Sungguh Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan kami terus berharap dan berserah hanya kepada-Mu. Kami hanya terus menyerahkan kehidupan ini kepada-Mu saja, karena sungguh Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kau sudah pimpin dari awal hingga pertengahan ini. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu, Kau mau sempurnakan sehingga menjadi persembahan yang berbuah harum di hadirat-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Kau mau urapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu berbicara langsung melalui hamba-Mu dan menyampaikannya kepada umat-Mu, sehingga kami melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa-kuasa kegelapan yang hendak membuyarkan fokus kami, yang hendak membuat kami tidak fokus terhadap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau mau singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang menguasai pemberitaan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu benar-benar kami terima, kami tangkap, dan kami respon dalam kehidupan ini, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kesempatan
Petang ini kita kembali dapat beribadah, tentu semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi sedikit sebelum kita masuk dalam perenungan kita akan firman Tuhan di kesempatan petang ini. Jadi masih berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu, saya diperkenankan, diizinkan oleh Tuhan untuk sakit dan masuk rumah sakit ya. Saya berdoa supaya cukup sekali lah, tidak diulang-ulang. Jadi sebetulnya saya sakit itu mulai tanggal 9, waktu pilkada serentak. Jadi itu saya sudah ngreges, saudara ya. Ngreges sama batuk. Karena hari itu hari libur, saya biasanya ke Dokter Karim, karena beliau tidak ada. Jadi saya tunda, baru Kamis pagi saya ke dokter. Ya seperti biasa, saya berobat di situ, kasih obat, tapi tidak ada perubahan. Sampai 2 hari kemudian, saya datang lagi, dikasih obat lagi. Lalu saya juga ke dokter vaskes saya, BPJS, saya juga datang ke sana. Terus sekali lagi, itu hari Rabu atau Selasa, Rabu kalau tidak salah itu saya datang lagi ke Dokter Karim. Jadi 4 kali saya ke dokter. Tapi tidak ada perubahan. Sampai akhirnya tanggal 19 itu Bapak Gembala juga kurang sehat, beliau juga diinfus waktu itu. Jadi ada satu perawat begitu yang biasa untuk memberikan pertolongan ketika Bapak Gembala kurang sehat. Nah waktu itu diperintahkan untuk menengok saya, maksudnya saya biar juga diinfus, maksudnya seperti itu. Jadi beliau ke rumah sebelah memeriksa saya lalu mengatakan begini, "Mas Pak, tidak ada gunanya diinfus, sampean mending langsung saja ke IGD." Itu saudara ya, melihat kondisi dan keadaan saya. Lalu saya sampaikan ke Bapak Gembala, lalu beliau katakan ya sudah ke IGD saja. Lalu siang hari saya diantarkan oleh Pak Dwi dan istri saya ke IGD. Dan disitulah sebetulnya saya merasakan bahwa kondisi saya betul-betul menurun. Ketika saya keluar dari rumah ke depan, di situ Pak Dwi dengan kendaraannya, saya itu hampir tidak kuat, saudara ya. Jadi nafas ini sesak, ya, nafas sesak, sampai saya ke IGD. Di IGD, jadi ada ruangan, ini jalan, depan itu kamar mandi. Saya jalan dari kamar saya ke kamar mandi, itu terasa sudah hampir putus nafas. Ada pemeriksaan lalu tengah malam, mungkin jam 1 atau jam 12, perawatnya datang, lalu mengatakan, "Sudah tahu tak Bapak?" Lah ya belum tahu toh saya. Ya. Bapak ini sudah dinyatakan positif. Lalu singkat cerita, ya di dalam sakit saya ini bersyukur tanggal 29 boleh kembali ke rumah. Dan semua oleh karena anugerah Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan dokter vaskes saya. Beliau mengatakan, "Bersyukur Pak Paulus, Bapak bisa pulang ke rumah." Ya, bersyukur. Dan tentu itu sebuah hal yang
patut disyukuri. Sebab memang tidak semua dapat bertahan menghadapi situasi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan petang ini, saya mengajak kita merenungkan di dalam Ayub pasal yang ke-14. Meskipun ayat ini biasanya kita baca di kesempatan ibadah duka atau pemakaman, tapi saya rasa firman Tuhan itu bisa ditempatkan di mana saja. Di dalam Ayub pasal 14 kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mari kita akan sama-sama berdiri, dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah secara online ini juga dapat mempersiapkan Alkitabnya. Ayub pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 6, setelah mati tidak ada harapan lagi. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dalam hidup ini kita senantiasa mengingat, tentu bukan hanya tentang kehidupan itu sendiri, tetapi ingat akan kematian. Ya. Kelihatannya aneh memang kalau ibadah itu topiknya kok kematian, tetapi ini penting. Kadang-kadang kita ini disibukkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang orang semua mengatakan bahwa apa yang ada di dunia ini fana, tidak kekal, sementara, betul itu. Tetapi untuk memikirkan sesuatu yang kekal, yang tidak fana, kita kesulitan. Contoh sederhana saja, kita untuk beribadah saja susah. Mau berdoa susah, mau membaca firman Tuhan susah, padahal kita punya waktu. Semua orang diberikan waktu yang sama 24 jam sehari oleh Tuhan. Tapi apakah kita mesti berdoa? Apakah kita mesti bisa membaca firman? Jadi ada hal-hal yang penting untuk dipikirkan. Mumpung masih ada hari ini. Ya. Coba perhatikan dalam bacaan kita. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saya ambil tema di kesempatan petang ini. Temanya itu ingat mati. Ya. Ingat itu berarti ada dalam pemikiran kita, sadar, lalu memperhatikan
Kalau bicara tentang kematian ya berarti hilangnya nyawa atau nyawa lepas dari tubuh kita. Itulah sebuah kematian. Mengapa ini penting? Yang pertama, sebab segala yang hidup kelak akan mati dan dihakimi. Ini yang pertama. Kita kelak akan mengalami sebuah kematian dan tidak cukup. Tidak berhenti di situ. Setelah itu kita akan mengalami penghakiman. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, firman Tuhan menuliskan demikian, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kan banyak orang tidak berpikir sampai ke sini. Mereka hanya mengatakan bahwa hidup ini ya sudah dinikmati saja. Ya betul juga, nikmatilah hidup kita. Sebab hidup itu singkat. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu kita, membuang waktu kita. Hidup itu sangat berharga, biasanya ketika kita mengalami situasi yang sulit, ketika nafas sudah di hidung kita, tinggal di hidung baru kita menyadari bahwa hidup itu sangat singkat. Hidup itu sementara, artinya ada batasannya, ada saatnya. Kalau firman Tuhan mengatakan pengkhotbah, ada yang ditanam, ya, pasti ada yang dituai. Ada yang lahir, ada yang mati. Itu isinya dunia. Maka dikatakan hidup itu sementara. Hidup itu berharga. Kalau seseorang sakit, maka segala sesuatu akan dia tukar dengan sakitnya. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya kekayaan apa saja. Tidak peduli sudah. Yang penting dia sehat. Ya. Hidup itu sesungguhnya harus kita sadar bahwa miliknya Tuhan. Kita ini terlalu lemah, kita ini terlalu rapuh, kita ini tidak berdaya jikalau tanpa Tuhan. Ingat ini, saudara, bahwa manusia sekali waktu dia akan mati dan dihakimi. Penghakiman ini yang sekali lagi saya sampaikan, seringkali diabaikan. Ada yang mengatakan orang kalau sudah mati ya sudah, selesai. Loh, tunggu dulu. Firman Allah mengatakan, mereka yang meninggal, firman Tuhan mengatakan, yang ada di dalam Tuhan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Itu jaminan kita. Jadi bagi kekasih-kekasih kita yang sekarang telah dahulu mendahului kita, menghadap Bapa, dia sudah ada dalam satu tempat bersama dengan Tuhan. Yakin itu, nanti kita nyusul ke sana. Dan firman Allah mengatakan bahwa hanya lewat Yesuslah engkau akan sampai kepada kerajaan Allah. Yesus jalan satu-satunya. Bapak Ibu perhatikan, bacalah Alkitab. Di dalam Wahyu dikatakan, ketika dunia ini berakhir, dikatakan langit bumi nanti lenyap, muncul langit yang baru, bumi yang baru. Maka anak domba Allah berdiri, duduk dalam tahta kemuliaannya. Dan semua orang dikatakan besar kecil, mereka yang meninggal entah di laut, entah di mana saja, akan dibangkitkan untuk diadili. Matius pasal 25, nanti Bapak Ibu bisa baca,
Di situ dipisahkan dalam perumpamaan. Ada kambing, ada domba. Ya, dipisahkan. Tuhan sangat tahu itu. Oleh karena itu, yang pertama, mengapa kita perlu memperhatikan hidup kita? Sebab segala yang hidup kelak akan mati dan dihakimi. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14 dituliskan demikian, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Bapak Ibu bisa mengerjakan apa saja. Mau baik, mau buruk, urusanmu dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Sebab semua akan masuk dalam tahta pengadilan Allah. Kalau kita bersama melakukan yang baik, yakinlah bahwa semua akan dihitung Tuhan. Kalau kita dalam hidup ini melakukan hal yang tidak baik, yang jahat, yang dalam keadaan tersembunyi atau terbuka sekalipun, yakinlah bahwa engkau juga akan dihakimi oleh Dia. Jadi ada penghakiman. Yang kedua, hidup manusia itu penuh dengan kegelisahan. Ayub tadi pasal 14, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Penuh dengan kegelisahan, full of trouble, penuh derita, penuh kesulitan. Jadi kalau kita mengalami sebuah tantangan, pergumulan, penderitaan, itu bukan hanya kita saja, saudara. Yakinlah bahwa orang di luar sana, kadang-kadang penderitaannya melebihi dari yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Ya memang kadang-kadang kita seneng membesar-besarkan, aduh, aku ini orang yang paling sengsara, aku ini orang paling menderita. Apakah demikian? Ingat, kalau mungkin hari ini kita makan dengan lauknya tahu dan tempe, di luar sana ada yang tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Besok kita mau makan apa? Saya rasa kita masih diberkati Tuhan, masih bisa lah. Oh besok makan ini. Yang lain, tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Hidup manusia penuh dengan penderitaan. Dalam hidup ini memang ada aniaya, ada ketidakadilan, ada kemiskinan, ada sakit penyakit. Bahkan kalau kita lihat di sekitar kita, bagaimana ada bencana alam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang kedua, kita perhatikan bahwa hidup manusia itu penuh kegelisahan. Kejadian pasal 3, ayat yang tidak asing lagi, setelah manusia jatuh dalam dosa, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19, jadi aku telah berfirman, aku akan, Kejadian pasal 3. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini keberadaan kita, saudara. Apapun yang Bapak Ibu capai, ya bersyukurlah. Kalau kita punya ini, punya itu, diberkati ini dan itu, bersyukur. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan untuk mencapai banyak hal dalam hidup ini. Tetapi pada kenyataannya hidup manusia dipenuhkan dengan kegelisahan, penderitaan, kesulitan. Ya, ia seperti bunga berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Semua sudah masuk dalam sebuah kehendak dan rancangan Tuhan. Bahwa dalam hidup ini, marilah kita senantiasa melekat dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada pengharapan kita yang lain. Selama saya sakit 10 hari atau 11 hari, ya, di rumah sakit itu tidak ada yang lain dikerjakan selain beristirahat. Perawat itu datang pagi, sudah. Sarapannya dulu, jam 6 atau setengah 7 sarapan sudah siap. Nanti setengah 8 perawatnya. Ya, obat itu dimasukkan lewat infus, lalu disuntikkan di badan. Ada tetangga saya yang di perut suntiknya, saudara. Itu minimal 3. Jadi 3 kali 3, 9 kali satu hari. Ya, jadi pagi nanti jam 12, terakhir itu jam 11 malam. 11 malam. Jadi dari pagi sampai jam 11 malam tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur, mau tidur tidak bisa. Makanannya cukup bergizi, ya memang standarnya begitu ya. Tapi karena sakit tidak bisa makan. Dipaksa. 1-2 sendok sudah. Maka bersyukurlah kita kalau kita masih bisa menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan. Hidup ini penuh dengan kegelisahan. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 saya akan bacakan ayat 15 demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan
Kristus. Marilah kita mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita memang harus mengingat bahwa satu saat manusia akan mati dan diadili oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan. Tetapi selain kita memperhatikan bahwa segala yang hidup ini kelak akan mati dan dihakimi, bahwa hidup ini yang kedua penuh dengan kegelisahan, penuh dengan onak dan duri. Namun di dalam Kristus kita sebagai anak-anak terang, maka yang pertama, hiduplah seperti orang yang arif, orang yang paham, mengerti, cerdik, menyikapi situasi, menyikapi zaman. Ya, dalam masa-masa pandemi ini, Saudara ya. Mengapa minggu ibadah raya kok dibatasi gitu ya? Kok 35? Ini untuk supaya kita ini tetap bisa sehat bersama. Karena yang namanya virus kita enggak tahu. Ya, makanya dianjurkan kita pakai masker. Bagi usia yang lanjut, kalau kurang sehat, bisa ibadah secara online. Kalau sehat, monggo. Duduknya agak sedikit berjarak. Ya, ini untuk keselamatan kita. Bukan lalu, waduh kok dibatasi sih. Kok cuma 35, ya nanti lihat situasinya. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, nah nanti bisa kembali lagi seperti semula. Wow, ibadah dulu kan rapat-rapat tuh Saudara ya. Pepet semua dulu, tapi sekarang memang berbeda situasinya. Ya. Jadi ini untuk kebaikan kita. Hiduplah seperti orang yang arif. Ya, kadang-kadang di luar disuruh pakai masker, ya sudahlah pakailah masker. Meskipun sesek, saya ini sesek sudah. Ya, jadi beda kayak kalau enggak pakai masker. Tapi ya enggak apa-apa, memang situasinya seperti itu. Hiduplah dengan arif, dengan bijaksana. Lalu mengertilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hidup dipimpin oleh Roh, penuh dengan Roh. Hidup penuh dengan puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Hidup penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Oleh karena itu, marilah dalam perenungan kita petang hari ini, bahwa kita memang harus mengingat kelak bahwa manusia hidup akan mati dan setelah itu akan dihakimi. Namun demikian, selama kita masih diberi anugerah Tuhan untuk hidup, pergunakanlah hidup kita dengan bijaksana. Dengan sungguh-sungguh, dengan beribadah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dalam iman dan kesetiaan, sampai kepada akhirnya. Hiduplah dengan bijaksana, dengan arif, hiduplah dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Hiduplah dengan penuh sukacita, puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kembali kita melihat di dalam Ayub tadi pasal 14, ayat yang kelima, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlahnya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan,
dapat menikmati harinya. Kelak kalau saya sudah genap bulannya, harinya, tahunnya, saya juga akan kembali kepada Tuhan. Menikmati hari saya bersama Tuhan sampai nanti menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan mengatakan, yang mati akan dibangkitkan menyongsong Yesus di awan-awan, dan yang masih hidup dalam kesetiaan akan diubahkan dan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Itulah janji Tuhan yang memberikan kekuatan kita, jaminan kita bahwa siapa yang percaya sampai akhir, beriman dalam kesetiaan, dia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh puji Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah oh amin. Selagi aku masih kuat, puji Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami beribadah menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Berapapun usia kami tahu bahwa kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kelak mereka, kami yang hidup, kami akan mati. Namun demikian, sesuai dengan janji dari firman-Mu, bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah selama kami hidup, kami tahu bahwa kelak yang hidup ini akan mati dan dihakimi. Kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan kegelisahan, ada onak dan duri. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan mempergunakan hidup kami penuh dengan kebijaksanaan, mengerti dan mengikuti pimpinan Roh Tuhan, kehendak Tuhan, hidup penuh dengan sukacita, memuji dan menyembah, serta mengasihi terhadap yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan malam hari ini. Terlebih juga kami berdoa di akhir ibadah ini Tuhan, untuk kesehatan Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Saudara kami yang lain yang sakit disembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan yang mundur Tuhan tolong biar tidak ada satupun dari kekasih kami yang terhilang. Namun kami mau setia sampai akhir, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati dalam ibadah kami, baik sesi 1, 2, dan 3. Berkati yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Mungkin karena situasi kurang sehat dan lain sebagainya. Tuhan berkati. Biar mereka juga sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Kami bersyukur pemerintah begitu luar biasa memperhatikan rakyatnya. Di tengah pandemi ini sudah mulai ada vaksinasi bagi masyarakat. Tuhan berkati program ini, biar pandemi ini secepatnya dapat berlalu. Pemerintahan kota kami Lamongan juga Tuhan berkati. Semua di dalam kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami pulang ke rumah masing-masing, kiranya dalam perlindungan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus Kristus Tuhan, terimalah kasih anugerah, damai sejahtera, perlindungan, kemurahan, pertolongan, bahkan berkat-berkat melimpah, berasal dari Bapa di sorga dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menopang, menolong hidup kita bersama, mulai dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akhiri dalam ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah sepekan, tiap Senin sampai Sabtu jam setengah 5 pagi, ada doa pagi di gereja. Kemudian untuk doa malam masih dilakukan secara online, tiap Rabu jam setengah 7 malam. Sabtu ibadah pemuda remaja secara online jam setengah 6 petang. Minggu depan ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Ibadah masih dibatasi 35 orang. Jadi Bapak Ibu yang hendak mengikuti ibadah diharapkan untuk mendaftarkan diri ke nomor WA saya atau ke WA grup GBPS Shalom Lamongan. Kemudian ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan, mulai minggu ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah dan Fitrah. Ya. Di depan meja itu ada map, ada list persembahan. Bapak Ibu jika hendak memberikan persembahan, bisa menuliskan di list itu, dan uangnya bisa diberikan ke Ibu Gembala atau dititipkan ke saya. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat petang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.